Oke guys, balik lagi sama saya dalam acara pembahasan ke electrical engineering. Kita akan bahas kali ini adalah radar. Apa itu radar? Kita akan bahas tentang radio detection and ranging ya. Oke, jadi kita introduction dulu, intro ya. Jadi kenapa kita menggunakan radar ya? Jadi ini ada seseorang A yang ingin mengetahui apakah misalkan ini sebuah objek gitu, objeknya mungkin pesawat gitu ya. Ini pesawat ya, lagi terbang, dia pengen tahu nih jaraknya berapa itu ya. Maka dia membuat sebuah alat yang namanya radar itu. Radar itu konsepnya, oh ya, kita masuk ke konsep ya. Kita kayak melemparkan sebuah sesuatu ke objeknya, terus dia akan balik lagi menjadi apa gitu. Nah, oke. Kasusnya seperti ini ya, kayak misalkan ini tembok, ini manusia itu ya, dia ngelempar sebuah bola ke sini gitu, terus dia balik lagi bolanya itu dalam berapa detik. Tapi ada parameter yang diketahui, misalkan kecepatan lempar bola misalkan 5 meter per second itu ya. Terus waktu dia menerima T-nya, dia misalkan ketika dia lempar dan kemudian dia terima itu sama dengan 2 second gitu kan. Artinya L-nya itu berapa gitu ya. Kalau dari sini jelas sekali ya jawabannya. Kalau ini hitung-hitungan SMA tinggal 5 dikali 2 dibagi 2 ya. Ini sama dengan 5 meter gitu. Hanya saja kalau misalkan kita mau mengetahui jarak sebuah pesawat itu ya, yang sangat jauh dan sangat tinggi, kita kan nggak mungkin melempar sebuah bola dengan kecepatan tertentu ya. Alasannya pertama, terlalu jauh mungkin, kecepatannya itu nggak bisa konsisten, gak konstan gitu ya, maksudnya mungkin karena efek dari gesekan udara ataupun efek dari apa namanya turbulensi, atau misalkan udaranya itu dari sisi yang berlawanan jadi nggak kelempar gitu ya. Terus yang ketiga mungkin effortless gitu ya. Terlalu banyak effort, bukan effortless. Oke, kita mulai. Itu alasannya kenapa kita menggunakan radar, radio detection and ranging. Sebenarnya ada banyak ya, selain radar sendiri mungkin ada yang sound detection and ranging ya, sodar mungkin ya namanya, aku nggak tahu nih anak audio gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah mendengar sebuah kapal yang berlayar itu di lautan lepas, pengen tahu kedalaman sebuah laut gitu ya, ini hanya berapa gitu kan, dia ngirim sebuah gelombang suara gitu. Tapi alasannya kenapa dia menggunakan gelombang suara ya, alasannya di sini gelombang mediumnya ya. Kalau mediumnya itu air laut kan sigmanya tinggi gitu ya, konduktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau misalkan kita tembakan sebuah gelombang elektromagnetik ke dalam air laut, dia akan nembusnya itu susah gitu. Jadi butuh power yang lebih ketimbang kita yang dikirimkan itu gelombang suara gitu, yang merambatnya lebih mudah di padatan gitu ya, atau cairan daripada di udara itu sendiri gitu. Jadi radio mungkin
radar sendiri gitu ya, paling hanya mendeteksi yang sifatnya di free space loss gitu, kayak misal untuk pesawat ya yang nilai sigmanya itu rendah atau bahkan mungkin nol gitu ya, sama uh, ya itu ya mungkin ya. Oke, sama apa ya, ya oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya konsepnya seperti apa radar ya, jadi seperti kayak tadi, kayak orang melempar bola dan terima bola berapa gitu ya, ini objeknya, cuma yang dilemparkan itu bukan sebuah bola tapi gelombang elektromagnetik gitu. Jadi ini gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan gitu ya, kemudian ini ada gelombang elektromagnetik yang dipantulkan, reflected gitu ya, atau received. Nah di sini karena ini alat elektronik ya, komponen yang diperlukan yang diperlukan itu seperti apa gitu ya. Terus oh ya mungkin alasannya kenapa juga kita milih gelombangnya itu elektromagnetik ya, kenapa nggak gelombang cahaya gitu ya. Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu sebenarnya sama kayak gelombang cahaya ya, kecepatannya C-nya itu sekitar berapa, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Terus ini kan cukup cepet gitu. Kalau misalkan kita lempar batu ya hanya kecepatan 5 meter per second gitu kan kita ketabrak pesawat dulu sebelum bolanya, pantulannya itu keterima kita lagi gitu. Oke. Atau mungkin kita suara gitu ya, kita berteriak ke objek A terus dia mantul lagi, diterimanya udah ketabrak pesawat dulu, apalagi pesawat yang udah lebih cepat dari kecepatan ini apa suara gitu, yang berapa Mach gitu ya, Mach apa sih yang kecepatan suara. Oke, itu satu. Yang kedua, kenapa kita nggak menggunakan lidar gitu ya, lidar yang kayak light detection and ranging gitu kan. Masalahnya itu di vision gitu ya. Kalau lidar biasanya kan kita ngelihat thresholdnya itu gelombang elektromagnetik di frekuensinya itu tertentu gitu ya. Terus mungkin di frekuensi itu tuh nggak kelihatan banget gitu. Kayak misalkan kita melihat sebuah objek, kalau misalkan lidarnya ditembak dengan merah gitu kan, misalkan ini objek merah gitu ya, dikasih beam terus ada yang balik lagi ke kita atau enggak gitu ya, kemungkinan desain receivernya tuh susah receivernya, jadi kita kayak butuh kamera yang resolusinya tinggi gitu ya supaya bisa dideteksi. Sementara kalau misalkan kita menggunakan gelombang elektromagnetik ya, kita transmisikan dengan rangkaian elektronik, terus kita kembalikan dengan rangkaian elektronik lagi gitu kan, untuk bisa electronic circuit gitu, yang bisa untuk mengolah sinyal tersebut gitu. Oke, kita udah bahas introduction-nya, kita akan mulai mendesainnya. Oke, kita mulai desainnya. Kita akan sip. Nah, oke ya, kita perlu notes dulu. Notes bukan seperti biasa ya, kali ini saya akan bikin sebuah notes. Sini aja ya, kekecilan mungkin ini berbesar. Notes. Jadi dalam desain kali ini kita akan bahas tentang rangkaian electronics gitu ya, di dalam sebuah radar gitu ya. Kemudian gimana signal processingnya, tapi kita kompres data ya, kompres datanya itu berupa length kan, jarak yang ditempuh gitu. Tapi ini kita akan bahas nanti, tidak di sesi kali ini ya, karena
Mungkin biar videonya nggak kepanjangan, mungkin di part kedua gitu ya. Terus kita mungkin akan desain antena, tapi di sini mungkin hanya pengantar gitu ya, karena ini topik antena juga lumayan banyak gitu ya. Jadi mungkin di part ketiga ini, mungkin akan di part kedua. Ini part ketiga ini ya. Oke, kita lihat lagi. Kita mulai dari rangkaian itu, notesnya udah. Yang pertama, kita butuh sebuah alat untuk melemparkan gelombang elektromagnetik gitu ya. Kayak tadi gimana cara kita untuk melemparkan bola, kita butuh yang melemparkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita bisa sebut ini sebagai transmission circuit gitu ya. Nanti dia akan nabrak objek gitu kan, komponennya seperti apa itu nanti kemudian kita terima gitu ya di RX. Nanti di sini kita akan bahas yang ini ya, ini dulu. Di sini kan nanti ada antena gitu ya, antenanya juga bahasannya nanti. Di sini nanti ada pengolahan sinyal untuk menentukan jarak gitu. Itu kita akan bahas yang ini dulu. Oke, kita bahas TX biasanya seperti biasa. Kalau komponen elektronik biasanya butuh osilator gitu ya, tapi karena kita kepengen membuat sinyal yang unik ya, supaya nanti ketika kita dekomposisi itu ya, di ekstrak, muncul sinyal-sinyal yang kira-kira ini efek dari Dopplernya tadi ya ke pantulan. Kita perlu ini tuning gitu ya. Maka mungkin kalau kalian pernah belajar tentang Hilbert transform ya, Hilbert transform yang nilai Gaussian apa gitu ya, nanti kalian akan dapat bahwa ternyata GMSK gitu ya, GMSK itu sangat efektif. Makanya kita menggunakan frekuensi ini, tapi ini bahasannya nanti ya, Hilbert transformnya. Karena kita hanya pengen butuh cepat buat desain sebuah perangkat radar ya, jadi osilator yang dikontrol gitu ya. Tapi di sini mungkin lebih enaknya pakai voltage control osilator ya, VCO aja sekalian ya, VCO biar gampang. Nanti kita akan filter biar noise-nya itu yang atau mungkin frekuensi tertentu itu nggak muncul gitu ya. Kita filter frekuensi DC-nya itu, misalkan kita menggunakan frekuensi antara 2,5 sampai 2,6 GHz, kena attenuator, kemudian kita power amplify, biasanya bentuknya segitiga ya, VA. Terus kita langsung transmisikan ya, biasanya ya, langsung transmisikan itu ke sebuah antena itu ya, antena. Nah, nanti dia akan ke sana. Ini udah rangkaiannya kayaknya memang hanya seperti itu ya. Voltage control osilator, masuk attenuator, kasih amplifier, dia kirim ke udara gitu. Nanti sinyalnya dari udara akan diterima nah, penerimaannya kita kan perlu mengekstrak bahwa sinyal yang diterima itu bukan bola yang kita lempar, itu bukan bola yang orang lain kita lempar ya. Maka kita perlu sebuah detektor gitu ya, karena ini sepertinya sinyalnya harus sama gitu ya. Ya udah, sekalian aja kita menggunakan detektor koheren gitu ya. Jadi ketika dia diterima gitu ya, mungkin kita perlu mixer disambungan ke sini. Kenapa ini mixer gitu ya? Mixer itu hanya pengalih gitu ya, karena mixer bisa digunakan sebagai detektor koheren itu. Nah, ini kayak misalkan A sin theta plus V gitu ya, terus kali A sin theta plus V. Nanti dia akan ketemu A berapa
kuadrat sin theta kuadrat apa punya 1, ini ada A nya. Lah nanti komponen DC nya kita bisa dapat gitu ya, dapat nilainya gitu ya. Jadi just simple itu doang gitu ya, apa namanya, transmitter VCO. Jadi sinyalnya itu dua ya, yang satu masukin ke filter, terus mungkin ini masukinnya di sini aja ya mixernya. Nah apa nih pembaginya jadi dua. Nah ini yang disebut sebagai splitter itu ya. Jadi sinyalnya ada yang masuk ke sini, ada masuk ke sini itu ya. Yang di sini dipakai untuk sebagai detektor koheren, yang masuk ke sini sebagai sinyal yang akan nanti ditembakkan ke objek gitu ya. Nanti di sini udah dapat diterima detektor koheren, nanti akan dapat sinyal DC. Nah itu nanti kita akan ekstrak di part kedua gitu ya. Atau mungkin ya oke, nanti kan ada fungsi autokorelasi gitu ya, cos berapa omega kuadrat theta plus V gitu ya. Kita akan bahas di sesi kedua. Oke, terima kasih. Ini rangkaian sederhananya, osilator, atenuator, terus masuk ke amplifier, antena, terus kirim terima, masuk lagi ke mixer, terus DC nya kita bisa ekstrak. Oke. Terima kasih pemirsa.